Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar solih-solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, hari ini Ustazah akan menyampaikan kuantum tentang mencintai Rasulullah. Siapa yang mencintai Rasulullah? Ana, Bu. Masya Allah. Ya, karena mencintai Rasulullah adalah bagian dari keimanan kita. Karena beriman kepada Nabi dan Rasul adalah hal yang wajib. Ya, maka agar keimanan kita semakin kuat, maka kita harus mengenal Rasulullah untuk lebih menyayangi beliau. Ya, mengenal Rasulullah juga sebagai bentuk rasa sayang kita, rasa terima kasih kita, karena Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi utusan Allah itu telah menyelamatkan manusia dan kita semua dari kegelapan, dari kebodohan menuju cahaya Islam yang sangat terang benderang. Makanya kita harus menjadikan Nabi Muhammad itu sebagai teladan, sebagai panutan, sebagai idola. Ya, bahkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling terkenal di dunia ini. Ya, bahkan ya, bukan hanya di dunia, bahkan nama Nabi Muhammad itu harum di langit. Ya, Nabi Muhammad itu sangat dikenal di setiap sudut langit. Begitupun di dunia, ya, bukan hanya orang muslim saja, orang-orang non-muslim pun itu semua tahu siapa Nabi Muhammad. Ya, jika di langit itu tidak ada malaikat yang tidak kenal dengan Rasulullah. Mereka sangat rindu terhadap Nabi Muhammad. Ya, kan, ya, Nabi Muhammad itu ya adalah Nabi yang sangat dicintai Allah. Nah, maka kenapa Allah mengutus seorang Nabi dan Rasul di tengah-tengah umat manusia? Ya, alasannya karena kita manusia itu butuh seorang Nabi atau Rasul yang memberikan contoh yang baik. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Nah, maka kita harus mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah. Ya, maka Allah mengutus Nabi agar manusia mengikuti perbuatannya. Ya, kehidupan manusia itu kan butuh aturan dari Sang Pencipta. Siapa pencipta kita? Yaitu Allah. Nah, kemudian Allah ya yang maha mengetahui yang terbaik bagi manusia itu apa, sehingga Allah membuat aturan untuk manusia berupa syariat. Ya, nah, agar syariat ini dipahami oleh manusia, maka Allah mengutus manusia pilihan untuk menyampaikan syariatnya itu. Maka diutuslah seorang Rasul. Nah, kita sebagai umat Islam, Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah, sehingga beliau berdakwah, mengajak manusia untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyeru manusia untuk taat kepada Allah. Ya, coba bayangkan jika manusia hidup tanpa aturan Allah,
ya, maka yang ada manusia itu akan hancur, ya, maka akan terjadi kehancuran. Contohnya, misal jika tidak ada aturan makanan halal dan haram, ya, mungkin manusia akan bebas makan apa saja, bisa jadi kotorannya sendiri dimakan, ya. Maka Allah utus seorang nabi untuk menjelaskan kepada manusia mana makanan halal, mana makanan yang haram. Ya, jika manusia bebas tanpa aturan, maka manusia tidak ada bedanya seperti hewan. Ya, jadi ya, kita harus memahami bahwa Rasulullah itu adalah pembawa risalah, ya, yang Allah tugaskan untuk menyampaikan kebenaran, untuk menjadi contoh. Makanya nih kalian, makannya sudah seperti Rasulullah belum? Tidurnya sudah seperti Rasulullah belum? Ya. Kemudian apalagi belajarnya, ya, kemudian birrul walidain, ibadahnya, ya, karena Rasulullah itu adalah manusia terbaik pilihan Allah, ya, dan kita, ya, selain kita mengikutinya, ya, maka kita pun harus begitu menyayangi Rasulullah. Bahkan Nabi Muhammad, ya, adalah seseorang yang berdiri setiap malam sampai kulitnya lecet, ya, untuk apa? Untuk mendoakan umatnya. Bahkan dalam sakaratul mautnya, yang beliau fikirkan dan beliau rindukan siapa? Umatnya, ya. Beliau berkata, ummati, ummati, ya, beliau berpikir tentang umatnya, ya. Maka jika kita sudah mencintai Nabi Muhammad SAW, maka ikutilah Nabi Muhammad dalam perjalanannya dan beramallah dengan nasihat-nasihatnya agar kita semua mendapat cinta dan ridho dari Allah, ya. Karena umat Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik, ya. Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 menyebutkan kuntum khairu ummah, ya, kamu adalah umat yang terbaik. Umat terbaik ini siapa? Umatnya Nabi Muhammad, bukan umatnya Nabi Isa, bukan umatnya Nabi Ibrahim, ya. Tapi di sini siapa? Adalah umatnya Nabi Muhammad, ya. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, yang di situ, ya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ya, dan insya Allah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, ya, Rasulullah pernah berkata, umat Nabi Muhammad, kita, ya, Muhammad dan umatnya adalah umat yang terakhir dan yang paling pertama pada hari kiamat. Kami adalah orang yang pertama akan masuk surga. Kan subhanallah sekali bahwasanya umat Nabi Muhammad itu, ya, akan menjadi umat pertama yang masuk ke dalam surga. Ya, maka semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya, pesan Ustazah, semakin mencintai Nabi Muhammad dengan cara apa? Kita mengikuti perintahnya, kita mengikuti contoh perbuatannya, kita mengikuti akhlaknya yang baik. Ya, Rasulullah itu sangat baik, kita harus menjadikan beliau sebagai teladan, ya. Nah, maka, ya, tadi kita harus semakin mencintai Rasulullah SAW.
Ya, insya Allah nanti dalam kuantum selanjutnya Ustazah akan menyampaikan tentang kepribadian Rasulullah, tentang kehidupan Rasulullah, ya. Kuantum hari ini sampai sini dulu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.